Hola amigos parantos kumahda mangos, balik lagi sama Mimin di Geekin Movie, yang pada video kali ini akan membawakan sebuah alur lengkap anime berjudul Jitsu wa Ore Saikyo Deshita, yang bercerita tentang seorang pemuda mendesu yang dilahirkan kembali di dunia lain dengan kekuatan yang luar biasa besar. Seperti apakah sang pemuda menjalani hidup barunya dari bocah nolep jadi bocah GG? Tanpa banyak tocabkui, langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bercerita tentang seorang pria berumur 30 tahun yang selalu mengurung diri di kamarnya selama 5 tahun terakhir. Karena ia ini tipe orang yang selalu dibully saat berada di luar rumah. Hingga suatu hari kamar pria itu tiba-tiba bercahaya yang berasal dari ponselnya, di mana ia kemudian terbawa ke sebuah tempat dan ditemui oleh seorang gadis. Gadis itu bilang si pria udah terpilih untuk bereinkarnasi di dunia lain. Bahkan di kehidupan barunya ia akan diberikan cheat layaknya sebuah game agar bisa menjalani kehidupan barunya itu dengan lebih mudah. Bener aja, karena kemudian pria itu pun dilahirkan kembali menjadi seorang anak raja dengan sebuah lambang yang ada di dada kirinya. Sang raja dan ratu yang sangat senang dengan kelahiran putra mereka itu lalu meminta seorang penyihir untuk mengukur energi sihir yang ada pada si bayi. Walau anehnya anak itu hanya terlahir dengan sihir level 2, membuat sang raja menjadi kecewa. Bahkan ia dan ratu berpikir untuk melenyapkan anak tersebut, karena mereka pasti akan jadi bahan ejekan jika orang lain tahu anaknya terlahir dengan sihir yang sangat lemah. Di mana raja lalu memerintahkan membuang anaknya sendiri ke dalam hutan. Di sisi lain, gadis yang udah mereinkarnasi pria tersebut khawatir karena ternyata alat pengukur sihir di tempat sang raja nggak mampu mendeteksi kekuatan pria itu, dimana yang sebenarnya ia udah memberikan level 1002 untuk kekuatan pria tersebut. Si bayi pun akhirnya bener-bener dibuang ke hutan, dimana di sini walau dilahirkan kembali kesadaran pria itu nggak hilang ya guys. Karena itu dengan sadar ia bisa menciptakan sihir pelindung dengan mudah agar bisa melindungi dirinya dari serangan hewan buas. Nggak lama, seekor iblis serigala muncul di hadapannya. Beruntung sihir pelindung tadi cukup kuat membuat sang bayi selamat dari serangan serigala tersebut. Hebatnya, ia lalu membuat sihir penyerang yang bisa mengangkat banyak pohon dan langsung menimpa si serigala. Bahkan hebatnya, ia juga bisa mengangkat sebuah bukit untuk mengalahkan lawannya itu. Dimana yang mengejutkan, sang serigala bisa berbicara dan berkata jika ia menyerah. Serigala pun akhirnya meminta maaf walau ia kesulitan mengobrol dengan seorang bayi. Karena itu, si bayi pun menciptakan sihir yang ia masukkan ke tenggorokannya untuk membuatnya bisa berbicara. Anak itu lalu mengenalkan dirinya yang bernama Haruto dan menceritakan jika ia baru aja dilahirkan sebagai seorang pangeran di suatu negeri, walau ayah dan ibunya langsung membuang dirinya yang baru aja terlahir. Mendengar itu, serigala terkejut dengan alasan Haruto dibuang karena ia bisa merasakan energi sihir yang sangat besar dari anak itu. Bahkan si serigala sampai mengira ia adalah reinkarnasi dari Raja Iblis. Konyolnya, Haruto yang malu mengakui di kehidupan sebelumnya ia cuma seorang bocah nolep, berkata kalau benar ia adalah reinkarnasi dari sang Raja Iblis, membuat si serigala auto lemas mendengar hal itu. Si serigala lalu mengenalkan namanya yang adalah Flame Fenrir, yang karena terlalu sulit Haruto mengganti nama serigala itu dengan Fly. Dan karena Haruto udah mengalahkan juga memberikannya nama baru, Fly pun akhirnya bersedia menjadi bawahan dari anak itu. Anehnya, Haruto tiba-tiba menjadi lemas karena ia yang hanya seorang bayi tetap membutuhkan ASI untuk asupan energinya. Melihat tuannya yang gak berdaya, Fly pun lalu berubah dalam wujud manusia, dimana ternyata ia ini adalah seorang betina amigos. Fly lalu mendengar ada langkah seseorang yang menuju ke arah mereka dan bener aja karena seorang pria lalu datang dan mengaku ia datang untuk mengambil Haruto, dimana Fly menolak menyerahkan tuan barunya tersebut. Pria itu lalu bilang Haruto udah dibuang dengan alasan konyol dan karena hal tersebut ia bermaksud menyelamatkan bayi itu. Bahkan ia juga membawa ASI untuk makanan sang bayi. Fly nggak percaya begitu aja pada kata-kata pria itu, namun ia lalu memberitahu Fly kalau Haruto dilahirkan oleh mantan istrinya dan karena ikatan itu ia menginginkan agar Haruto tetap hidup, membuat si Fly terharu dan menangis. Pria itu juga bilang jika ia akan mengurus Haruto dan Fly diperbolehkan jadi pelayannya. Hingga akhirnya Fly pun menyetujui penawaran tersebut. Si pria lalu menghancurkan keranjang si bayi dan menumpahkan cairan merah agar raja mengira kalau anaknya itu udah tewas di dalam hutan. Hingga setelahnya mereka pun meninggalkan tempat tersebut. 9 tahun pun udah berlalu di mana Haruto yang udah besar selama ini tinggal di kastil pria tadi yang diketahui bernama Count Gold. Bahkan ia udah dianggap anak sendiri oleh keluarga Gold yang juga punya seorang putri bernama Charlotte. Walau udah jadi adik kakak, Charlotte nampak nggak menyukai Haruto, membuat Haruto berpikir apa mungkin adiknya itu tahu kalau sebenarnya ia ini adalah pria dewasa yang terjebak dalam tubuh anak kecil.
Walau nggak menyukai Haruto, Charlotte ternyata sangat menyukai Fly, bahkan sering mengajaknya bermain bersama. Istri dari Gold yang bernama Natalie lalu menasehati putra angkatnya itu yang ia bilang mungkin Charlotte hanya nggak bisa bergaul dengan lawan jenisnya aja. Buktinya ia bisa menerima si Fly dengan sangat baik. Karena itu, sang ibu meminta Haruto mulai bersikap layaknya seorang kakak yang mau menemani adik perempuannya bermain. Mendengar nasihat ibunya, Haruto jadi bingung karena sebenarnya ia udah berniat meninggalkan istana Gold dalam waktu dekat. Bahkan ia juga udah menyiapkan robot pengganti untuk tinggal di sana yang udah ia buat sejak lama. Di samping itu, jika ia pergi, Fly pasti ingin ikut, di mana hal itu bisa membuat Charlotte jadi semakin sedih dan membencinya. Dan karena hal tersebut, ia menyesal kenapa nggak membuat tiruan Fly juga. Nggak lama, Kon Gold mengajak Haruto latihan berpedang karena ia yang hanya manusia biasa melihat sihir Haruto sangat lemah, dan karena alasan itu ia ingin Haruto mendalami keahlian lain agar jadi ahli pedang yang hebat. Di sini Gold merupakan kesatria hebat yang punya julukan palu penghancur bumi, yang Haruto bilang nggak mungkin mengalahkan keahlian bersenjata ayah angkatnya tersebut. Karena itu Haruto diam-diam menggunakan sihirnya untuk menghindari serangan Gold, bahkan ia bisa menyerang balik sampai membuat pedang kayunya patah. Melihat itu, Gold sangat terkejut dan berkata seharusnya Haruto udah mencapai level 30 untuk bisa menghindari serangannya. By the way, di sini Haruto juga nggak tahu kalau kekuatan sihirnya berada di level 1002 ya guys. Karena saat ia mengukur kekuatannya sendiri, di sana masih aja tertulis ia berada di level 2. Sangat jauh dengan level tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia biasa, yaitu level 77. Melihat kekuatan Haruto tadi, malam harinya Gold berkata pada sang istri kalau ia curiga jika Haruto adalah reinkarnasi dari sang Raja Iblis. Kecurigaan itu pun jadi semakin terbukti karena Fly yang berasal dari ras iblis terus menempel pada Haruto. Bahkan dalam legenda dulu pernah ada orang-orang yang terhubung dengan ras iblis walau itu sangat langka terjadi. Mendengar itu, sang istri bilang jika Haruto hanyalah anak mereka yang normal, membuat Gold berjanji walau apapun yang terjadi, ia akan tetap membahagiakan anak-anak mereka. Hingga nggak diduga, Charlotte ternyata dari tadi mendengarkan perbincangan kedua orang tuanya. Keesokan harinya, di Kastil Gold, banyak prajurit terluka dan saat Haruto bertanya pada ayahnya, Kon Gold bilang mereka diserang para bandit yang akhir-akhir ini sering mengganggu wilayah mereka. Fly yang ada di sana sedikit mengejek para prajurit Gold yang bisa dikalahkan dengan mudah oleh para bandit, membuat Haruto marah dan menyuruh iblis itu untuk diam. Tanpa ketahuan oleh siapapun, Haruto lalu mengeluarkan sihir penyembuh yang hebatnya sihirnya itu sangat efektif untuk menyembuhkan luka semua prajurit. Yang tentu hal itu membuat Gold yang melihatnya jadi kebingungan. Malam harinya, dengan ditemani Fly, Haruto memonitor situasi sekeliling kastil untuk mencari orang-orang yang udah menyerang Gold dan pasukannya. Dan gak butuh waktu lama untuk Haruto bisa menemukan persembunyian orang-orang tersebut. Haruto dan Fly pun gak pakai lama langsung terbang mengarah ke tempat itu, namun tanpa ia sadari Charlotte ternyata melihat kakaknya yang sedang terbang. Di sisi lain, bos para bandit merasa besar kepala karena udah berhasil mengalahkan Gold dan pasukannya. Bahkan konyolnya ia pun merendahkan ayah Haruto tersebut, namun tiba-tiba Haruto muncul di sana dan membuat mereka semua nggak bisa bergerak menggunakan sihirnya. Haruto langsung menghajar salah satu dari mereka dan kemudian bertanya dari mana para bandit itu berasal. Mengejutkannya, mereka ternyata bukanlah bandit sungguhan, melainkan para prajurit kekaisaran yang sedang menyamar, membuat Haruto berpikir mungkin orang yang memerintahkan para prajurit itu mengincar nyawa ayahnya. Para prajurit itu juga lalu memberitahu jika mereka bisa dengan mudah masuk ke wilayah Gold karena para penjaga perbatasan bawahan Gold sudah bekerja sama dengan mereka semua. Karena udah jujur, para prajurit itu pun meminta Haruto melepaskannya, namun kejamnya Haruto bilang perbuatan mereka nggak bisa dimaafkan, di mana ia lalu memerintahkan Fly untuk membakar benteng persembunyian tersebut. Hingga setelahnya tanpa basa-basi, Fly auto menuruti perintah tuannya itu dan nggak peduli dengan nasib para prajurit yang masih berada di dalam. Haruto lalu memberi ide jika mereka akan mengirim surat kaleng pada Gold untuk memberitahu situasi yang telah terjadi. Dan ia juga lalu bilang gak peduli mau prajurit kekaisaran sekalipun, dirinya gak akan memaafkan perbuatan mereka semua. Keesokan harinya, Gold pun menerima surat kaleng yang ditulis Haruto di mana anak itu memberitahu jika yang menyamar sebagai bandit adalah para prajurit kekaisaran. Charlotte yang ada di sana juga lalu bertanya pada ayahnya siapakah yang udah menulis surat itu dan juga mengalahkan lawan mereka. Di mana Gold ternyata bisa menebak jika yang dapat berlaku kejam pada ras manusia nggak lain adalah iblis seperti si Fly. Setelahnya, Charlotte pun pergi dari sana dan mengingat kalau semalam ia sempat melihat Haruto dan Fly terbang bersama.
Charlotte kemudian menemui Fly dan bercerita kalau semalam ia melihatnya dan Haruto terbang bersama. Walau yang aneh, saat Charlotte memeriksa ke kamar kakaknya, si Haruto ternyata sedang tertidur pulas. Maka dari itu Charlotte bertanya apa kakaknya itu ada 2 orang. Fly tentu menjawab jika itu nggak benar, namun yang mengejutkan Charlotte ternyata selama ini bisa merasakan kekuatan kakaknya itu yang ia bilang sangat mengerikan. Dan karena hal itu akhirnya membuat Fly jujur tentang Haruto yang punya kekuatan sihir sangat besar sejak lahir. Yang saking kuatnya bahkan iblis tingkat tinggi sepertinya nggak bisa menandingi kekuatan itu. Charlotte lalu bertanya identitas sebenarnya dari Haruto, namun Fly nggak bisa memberitahukan hal itu pada gadis kecil tersebut. Karena penasaran, sejak hari itu Charlotte terus mengikuti Haruto bahkan sampai saat kakaknya itu sedang mandi sekalipun. Berhari-hari gadis itu terus aja mengikuti kemana Haruto pergi sampai membuat Haruto yang menyadarinya merasa risih. Beberapa hari kemudian Gold memberitahu Haruto jika ibunya dan Charlotte akan pergi ke sebuah festival, membuat Haruto yang khawatir ingin Fly ikut dengan keduanya. Namun ia kemudian ingat jika Fly sedang Haruto perintahkan mengancam semua monster dan iblis yang berkeliaran di sekitar kastil supaya mereka semua nggak berani menyerang. Kekhawatiran Haruto pun akhirnya terbukti karena rombongan ibu dan adiknya itu diserang musuh dalam perjalanan mereka. Beruntung Haruto udah memasang sihir pengawas pada si Charlotte, membuatnya tahu apa yang sedang terjadi. Haruto pun lalu mengirimkan sihir telepati pada Charlotte, membuat gadis itu tahu ke arah mana mereka harus melarikan diri hingga keduanya lalu bersembunyi di dalam sebuah gua. Sang ibu lalu meminta Charlotte menunggu di sana sementara ia akan mencari bantuan. Walau sial, saat keluar gua, para prajurit kekaisaran ternyata udah sampai di sana juga. Dalam keadaan terdesak, Natalie pun memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Beruntung Haruto sempat membuat ibunya itu nggak sadarkan diri. Haruto yang sangat marah pun langsung menyerang semua musuh sekaligus dengan sihir anginnya. Charlotte yang bisa merasakan energi Haruto jadi sangat ketakutan, namun ia bilang kakaknya itu udah menyelamatkan mereka. Hingga kemudian Haruto masuk sambil membawa sang ibu yang masih nggak sadarkan diri. Karena udah diselamatkan, Charlotte akhirnya berani menemui Haruto dan bertanya apakah kakaknya itu seorang pembela kebenaran. Karena keadaan sangat canggung di antara keduanya, Haruto yang gugup pun menjawab jika benar ia adalah seorang pembela kebenaran, membuat si Charlotte meminta maaf karena selama ini udah salah menilai kakaknya itu. Charlotte juga lalu bilang ia akan merahasiakan kekuatan Haruto dari ayah mereka, membuat Haruto tenang dan pergi dari sana. Malam harinya, Gold mendapat laporan selain istri dan anaknya yang selamat, luka prajurit mereka pun udah disembuhkan oleh seseorang. Mendengar itu, Gold berkata ia ingin berterima kasih pada sang pahlawan walau ia belum tahu siapakah orang tersebut. Konyolnya, Charlotte lalu datang dan langsung memeluk Haruto, bahkan ia bilang kalau sekarang dirinya udah mencintai si Haruto, membuat ayah ibunya bingung apa yang sebenarnya udah terjadi di antara keduanya. Sementara si Fly nggak merasa senang ada gadis lain yang mendekati tuannya itu. Keesokan harinya, Charlotte masuk ke kamar Haruto dan melihat sihir pengawasan milik kakaknya tersebut, di mana Charlotte tahu jika sihir itu merupakan salah satu sihir kuno. Haruto berkata mungkin sihirnya adalah merupakan sihir kuno, namun masalahnya sihir kuno kini nggak bisa dipelajari karena buku yang membahas sihir tersebut sulit untuk ditemukan. Mendengar itu, Charlotte memberitahu jika ia pernah membaca tentang sihir kuno di perpustakaan mereka, dan karena hal tersebut ia pun langsung mengajak Haruto untuk pergi ke sana. Bener aja, Charlotte yang sering mempelajari buku tentang sihir pun lalu memberikan beberapa buku sihir kuno yang langsung dibaca oleh Haruto. 2 minggu pun telah berlalu di mana setelah membaca buku kuno, dengan sihirnya Haruto mampu mengakses Google dari masa depan. Bahkan ia bisa membuat sihir yang mirip dengan layar komputer. Dia pun lalu mengenalkan anime pada Charlotte walau itu sebuah kesalahan karena sejak hari itu Charlotte jadi ketagihan nonton anime setiap hari bahkan sampai 2 minggu berturut-turut. Membuat Haruto kesal dan akhirnya membatasi kalau adiknya itu boleh menonton anime cuma 3 jam dalam sehari. Keesokan harinya, Gold berpamitan untuk pergi menumpas bandit yang masih aja bisa menyusup ke wilayah mereka, membuat Charlotte khawatir pada keselamatan sang ayah. Haruto memberitahu jika bandit kali ini benar-benar berasal dari rakyat biasa yang mencoba merebut kekuasaan dari para raja dan bangsawan, dan bukan pasukan kekaisaran yang menyamar. Dan karena itu, Gold pasti bisa menang melawan mereka. Mendengar hal tersebut, Charlotte berkata apa mereka nggak bisa hidup damai aja, dan karena hal itu ia meminta Haruto menggunakan kekuatannya untuk membuat negeri mereka damai seperti pahlawan dalam anime. Untuk menuruti permohonan adiknya, Haruto sampai rela menggunakan sihirnya untuk berubah wujud menjadi pahlawan bertopeng dan langsung beraksi menumpas para bandit sendirian. Mengejutkannya, Gold lalu datang dan melihat pahlawan bertopeng mengalahkan para bandit. Ia menebak kalau pria itu jugalah yang dulu udah menolong keluarganya.
Ia bertanya siapa nama pahlawan bertopeng tersebut, di mana Haruto menjawab asal dan berkata jika namanya adalah Madanai, sang penegak keadilan, hingga kemudian ia pun meninggalkan tempat itu. Karena paksaan Charlotte yang senang menonton aksi kepahlawanan Haruto, si Haruto pun setiap hari jadi harus menumpas para bandit dengan identitas barunya. Karena itu, ia pun terus mempelajari buku sihir hingga akhirnya berhasil menyempurnakan robot cloningannya agar tugas si Haruto jadi lebih mudah. Keesokan harinya, Kastil Gold mendapat kunjungan dari dua orang anak raja bernama Pangeran Laius dan Putri Marin, membuat Haruto berpikir apakah keduanya merupakan saudaranya. Di sini, sang adik Laius yang katanya pewaris tahta kerajaan sangat arogan dan sombong berbeda dengan kakaknya Marin yang lebih kalem dan sering memarahi Laius karena kesombongannya. Laius selalu menghampiri Haruto dan merendahkannya dengan berkata Haruto adalah sampah yang punya sihir level 2 dan hanya anak angkat yang dipungut dari panti asuhan. Bahkan dengan sombongnya, Laius selalu menantang Haruto untuk berduel. Keduanya pun lalu berduel dengan pedang kayu, di mana dengan sombongnya Laius bilang ia akan menahan diri. Padahal waktu Haruto mengecek sihirnya, anak itu baru berada di level 9, sementara Marin di level 14 sedangkan Gold berlevel 32. Hingga setelahnya Haruto pun menggunakan sihirnya dan langsung mengalahkan anak itu dalam satu kali pukulan aja. Melihat itu, Marin bertanya pada Gold apa benar Haruto itu cuma berada di level 2, yang Gold bilang ia sendiri juga bingung dengan kondisi si Haruto. Mengejutkannya, Laius yang gak terima lalu menggunakan sihir api untuk menyerang. Beruntung Haruto bisa menahan dengan sihir pelindungnya. Bahkan hebatnya, ia bisa mengkopi sihir Laius dengan menciptakan api yang lebih besar sampai membuat si Laius bertekuk lutut. Malam harinya, Haruto merasa heran kenapa Laius bisa tahu kalau ia berada di level 2, dan bertanya apa mungkin orang-orang di ibu kota udah tahu kabar mengenai dirinya. Sementara itu, sejak jadi pahlawan bertopeng, Charlotte dan Haruto setiap malam selalu memantau keadaan melalui sihir pengawas, di mana hari itu mereka melihat sekumpulan bandit yang sedang beraksi. Nggak diduga, Fly lalu muncul dan mengetahui kalau setiap malam tuannya selalu beraksi sendirian, membuat dirinya ingin ikut beraksi juga. Mendengar itu, Charlotte jadi sangat senang, namun Haruto memperbolehkan Fly ikut dengan syarat nggak boleh mempertunjukkan kekerasan karena Charlotte selalu menonton aksinya melalui sihir pengawas. Haruto pun akhirnya kembali beraksi, bahkan kini ia udah berganti nama menjadi sang kesatria hitam. Yang konyolnya, Fly ikut-ikutan memakai kostum yang mempunyai julukan sang serdadu merah. Parahnya, Fly lupa pada pesan Haruto dan malah menggunakan kekuatan apinya untuk membakar para bandit, membuat Haruto terpaksa melindungi penjahat-penjahat itu dan kemudian memukul si Fly dengan palu mainan. Karena hal tersebut, Haruto pun meminta Fly untuk pulang sementara ia yang akan mengurus para bandit. Saat kembali ke kastil, nggak diduga Charlotte sangat senang karena katanya penampilan Haruto dan Fly sangat menghibur seperti pertunjukan komedi, membuat Haruto lemas sambil berpikir setelahnya Charlotte pasti akan memaksanya untuk membiarkan si Fly terus ikut. Di sisi lain, Laius ternyata masih kesal karena udah dikalahkan oleh Haruto hingga seorang pria lalu datang dan memberitahu jika Ratu meminta putranya itu untuk mengajak Charlotte dalam kegiatan inspeksi yang akan mereka lakukan esok harinya. Mengetahui adik kesayangannya akan diajak melakukan inspeksi oleh Laius, Haruto pun ingin memastikan rute yang Charlotte lalui aman melalui sihir pengawasnya. Namun gak diduga di sana ia malah melihat sekumpulan orang berjubah yang sedang membuat lambang sihir pentagram. Karena itu, Haruto pun berubah jadi kesatria hitam dan mendatangi mereka untuk bertanya sedang apa orang-orang itu berada di sana. Namun orang-orang itu malah mencoba menyerang, membuat Haruto harus menjatuhkan mereka semua dengan sihirnya. Salah satu penyihir yang masih bisa bertahan kemudian memanggil banyak pasukan tengkorak dari pentagram yang udah mereka buat, membuat Haruto auto menciptakan pedang untuk menebas pasukan tersebut. Mengerikannya, pasukan-pasukan tengkorak itu masih bisa bangkit walau udah ditebas oleh pedang. Namun Haruto lalu menyadari jika ada sinar merah di dada para lawannya itu. Yang hebatnya, karena sadar sinar merah itu adalah pusat pengendalian para tengkorak, Haruto mengambil alih teknik pengendaliannya hingga tengkorak-tengkorak itu malah menyerang para penyihir. Walau sial, salah satu dari mereka kemudian menciptakan seekor golem untuk menghancurkan pasukan tengkorak. Si golem ternyata cukup kuat, bahkan mampu menembus sihir pelindung milik Haruto. Hebatnya, Haruto lagi-lagi sadar ada sesuatu di dada sang golem, di mana ia langsung menyerang bagian tersebut membuat sang golem berhenti bergerak. Haruto pun lagi-lagi bisa mengambil alih sang golem, membuat para penyihir itu menyerah.
Haruto lalu bertanya pada pemimpin para penyihir siapa sebenarnya mereka, yang sang pemimpin bilang mereka adalah anak buah sang ratu yang gak lain adalah ibu dari Laius, di mana ratu udah memerintahkan mereka untuk menyerang rombongan inspeksi dengan iblis-iblis yang dipanggil melalui pentagram tadi. Haruto yang marah kembali bertanya apa tujuan dari sang ratu, yang ternyata ratu memerintahkan untuk menghabisi Charlotte karena ratu khawatir Charlotte akan tumbuh jadi gadis kuat yang bisa membuat banyak rakyat memihaknya dan menyebabkan negara mereka akan terpecah jadi dua bagian. Si pemimpin juga lalu mengaku jika prajurit kekaisaran yang selama ini menyerang pun gak lain adalah utusan ratu juga. Mendengar itu, Haruto mengingat saat sang ratu membuang dirinya ke hutan membuatnya sangat marah dan berkata nggak peduli walau ratu adalah orang tua kandungnya sekalipun, jika ia ingin merenggut orang yang Haruto sayang maka sang ratu nggak akan ia lepaskan. Karena itu, keesokan harinya Haruto dan Fly pun akhirnya ikut dengan rombongan inspeksi untuk menjaga Charlotte. Konyolnya dalam perjalanan, Charlotte menyemangati Laius dengan bilang harusnya Laius bangga karena udah jadi orang yang berani menantang kakaknya. Walau itu berakhir dengan kekalahan. Bahkan Marin juga ikut-ikutan dengan berkata kekalahan itu bukanlah sesuatu yang memalukan, membuat Laius makin marah dan bertanya pada Haruto sihir apa yang sebenarnya anak itu gunakan. Haruto menjawab jika ia cuma menggunakan mantra penguat tubuh, membuat Laius dan Marin penasaran dengan sihir tersebut. Nggak diduga Laius lalu berkata apa mungkin Haruto berasal dari ras iblis, yang Charlotte bilang ada ras iblis yang terlahir dari perkawinan silang antara iblis dan manusia. Walau Marin menyaksikan hal itu karena nggak ada yang aneh dengan fisik si Haruto. Nggak lama mereka pun tiba di sebuah pedesaan untuk mengecek kondisi yang ada di sana. Laius, Marin, dan Charlotte langsung turun ke area persawahan sementara Haruto mengajak Gold yang ternyata ikut juga untuk berbincang. Haruto langsung bertanya bagaimana jika ternyata sang ratu mengincar nyawa Charlotte, yang Gold bilang ia juga bingung karena mereka nggak bisa mengusik sang ratu sembarangan. Apalagi sang ratu saat ini adalah orang yang sangat berjasa untuk kerajaan. Gold bercerita jika dulu tahta sang raja sebenarnya ingin direbut oleh raja-raja dan bangsawan dari negeri lain. Namun setelah ada sang ratu mereka semua nggak berani bergerak lagi. Ia juga bercerita jika ratu dulunya adalah salah satu kesatria yang dipilih raja untuk menaklukkan raja iblis. Hingga nggak diduga sang ratu berhasil mengalahkan si raja iblis hanya sendirian aja, hingga setelahnya ratu yang punya julukan Putri Kilat menikah dengan sang raja. Yang kacaunya sejak saat itu juga, ratu mengambil alih jadi penguasa tertinggi, yang Gold bilang itu semua bisa berubah jika ada seseorang yang bisa mengalahkan dan menggantikan posisi sang ratu. Haruto lalu bertanya kenapa nggak Gold aja yang menjadi raja, namun Gold bilang ia ini nggak berbakat dalam bidang politik. Di sini Gold juga percaya jika Charlotte akan tumbuh jadi anak hebat yang mampu menggerakkan sebuah kerajaan, membuat Haruto berjanji ia akan terus melindungi adiknya itu sampai si Charlotte jadi ratu yang hebat. Di sisi lain, malam harinya sang ratu mendapat laporan dari prajuritnya jika kesatria hitamlah yang selama ini selalu menggagalkan rencana mereka, membuatnya sangat marah dan berencana untuk turun tangan sendiri menghadapi pahlawan misterius tersebut. Nggak diduga sang kesatria hitam dan serdadu merah malah datang lebih dulu menemui sang ratu di istananya. Ratu yang cukup kuat pun langsung menciptakan 3 mantra sekaligus, di mana salah satunya merupakan sihir air yang bisa mengurung sang kesatria hitam di dalamnya. Walau tentu Haruto yang super OP bisa keluar dengan sangat mudah. Walau sial, Ratu langsung menggunakan sihir apinya yang dengan telak mengenai tubuh lawannya itu. Hebatnya, sang kesatria hitam masih aja bisa bangkit dan kemudian berhasil menangkis sihir es dari sang ratu. Setelahnya Haruto bergantian menyerang dan walau ratu masih bisa menahan, ia berkata dalam hati jika kekuatan sihir sang kesatria hitam sangat luar biasa, bahkan melebihi kekuatan raja iblis. Hingga akhirnya ratu memilih untuk bertarung jarak dekat dengan beradu pedang melawan sang kesatria hitam. Sang ratu ternyata sangat kuat dalam menggunakan pedang, bahkan ia sampai bisa menekan si kesatria hitam. Walau itu nggak bertahan lama karena Haruto akhirnya bisa membuat pedang sang ratu terlepas dari tangannya. Setelahnya Haruto memakaikan kalung besi pada sang ratu yang katanya leher wanita itu bisa lepas jika memaksa untuk membukanya. Haruto lalu meminta sang ratu agar nggak mengganggu keluarga Gold juga wilayah mereka, dan jika ratu menolak, ia mengancam nggak akan pernah melepaskan kalungnya. Kesatria hitam dan serdadu merah pun akhirnya meninggalkan istana, namun Haruto meminta Fly untuk nggak lengah karena ia merasa sang ratu nggak akan hanya diam aja setelah dikalahkan, dan akan ada masanya ia pasti kembali datang membalas dendam. 5 tahun pun udah berlalu sejak sang ratu dikalahkan, di mana sejak saat itu Haruto dan keluarga Gold hidup dengan sangat damai. Hari itu Haruto yang berumur 15 tahun pergi bersama Charlotte dan Fly untuk bermain salju di hutan.
Charlotte lalu bilang ia sangat ingin punya jurus pamungkas yang berhubungan dengan salju dan es, namun ia nggak mampu mengeluarkan sihir semacam itu. Dan karena hal tersebut, ia meminta Haruto untuk melakukannya. Kocaknya, Haruto yang nggak pernah bisa menolak permintaan adiknya lalu membuat sihir bernama Bloody Iceberg yang kekuatannya sampai mampu membuat lubang di tanah. Sialnya, Gold dan Natalie lalu datang membuat mereka bertanya siapa yang udah menggunakan sihir besar yang bisa melubangi tanah. Beruntung Haruto membawa kloningannya yang menyamar jadi sang kesatria hitam. Gold lalu memberitahu Haruto jika belakangan ini Ratu nggak berani muncul di hadapan publik karena menurut rumor wanita itu malu karena menggunakan sebuah kalung yang membuatnya mirip dengan seorang budak. Bahkan orang-orang ramai memperbincangkan hal itu sampai ada yang berpendapat mungkin ada orang yang udah memasangkan kalung tersebut pada sang ratu. Mendengar itu, Haruto merasa senang karena ia tahu Ratu nggak akan mengganggu keluarganya lagi, membuat si Haruto bisa bersantai tanpa harus mengkhawatirkan Charlotte. Namun tiba-tiba Gold bilang kalau musim semi nanti, Haruto harus mulai bersekolah di ibu kota. Mendengar itu, Haruto pun auto lemas karena di kehidupan lamanya ia ini selalu jadi bahan bulian saat berada di sekolah. Namun Gold tetap bersikeras jika putranya itu harus tetap pergi ke sekolah. Saat di rumah, Gold memberitahu kalau sang rajalah yang udah merekomendasikan Haruto untuk bersekolah, makanya anak itu nggak bisa menolak permintaan sang raja. Gold juga memberitahu jika Putri Marin lah yang udah meminta ayahnya itu untuk merekomendasikan Haruto bersekolah, karena Putri Marin tertarik pada kekuatan Haruto yang pernah ia saksikan secara langsung. Cobaan Haruto nggak cukup sampai di situ aja karena Gold bilang sekarang Laius juga udah lompat kelas hingga ia jadi murid di sekolah yang sama, di mana Gold minta agar Haruto bisa akur dengan sang pangeran. Walau begitu, Gold meminta Haruto tetap berhati-hati karena ia curiga sang ratu ada kaitannya dengan Putri Marin yang tiba-tiba meminta Haruto untuk pergi ke sekolah. Gold lalu berkata Haruto boleh membawa satu pelayan bersamanya walau ia nggak mau Fly yang ikut pergi karena takut iblis itu akan mengacau di sekolah. Sesampainya di kamar, Haruto yang nggak mau ke sekolah meminta si kloningan untuk menggantikannya, namun karena kini si kloningan udah sangat mirip dengan Haruto, ia pun berani menolak permintaan itu. Apalagi si klon bilang, ia nggak bisa menggunakan sihir seperti Haruto asli, dan karena itu ia pasti akan dikeluarkan dari sekolah. Mendengar itu, Haruto malah dapat ide di mana ia berencana untuk nggak bisa apa-apa saat di sekolah agar dirinya bisa dikeluarkan dari sana. Setelah musim salju berakhir, kita akan dibawa ke sebuah pondok di mana pondok itu dibuat oleh Haruto dalam masa tenang selama Ratu nggak berani menyerang keluarga Gold. Pondok itu digunakan Haruto untuk bersantuy tanpa gangguan ayah ibunya, dan yang tahu keberadaan pondok tersebut selain Haruto hanyalah Charlotte dan si Fly aja. Hari itu Haruto menciptakan sebuah sihir teleportasi yang berbentuk sebuah gerbang yang membuatnya bisa pergi kemana aja yang Haruto mau. Dan agar nggak mencurigakan, Haruto pun membuat gerbang itu terlihat seperti pintu biasa. Setelahnya, Haruto pergi keluar dengan alasan ingin berjalan-jalan sebentar yang padahal ia berniat mencari pelayan secara diam-diam untuk menemaninya ke sekolah tanpa harus ketahuan oleh Fly juga si Charlotte. Haruto lalu masuk ke hutan karena mendengar banyak suara dari arah sana yang ternyata itu adalah para pasukan tengkorak yang sebelumnya udah Haruto kendalikan, di mana saat itu mereka udah membuat perkampungan sendiri. Para tengkorak auto menyambut Haruto yang udah mereka anggap sebagai tuannya. Bahkan ketua para tengkorak yang bernama Johnny bilang ia siap menerima perintah apapun dari Haruto. Johnny mengajak Haruto berkeliling dan menunjukkan jika selain para tengkorak, monster-monster juga hidup dengan rukun di desa itu. Yang ternyata monster-monster tersebut adalah monster yang selama ini diancam oleh Fly agar nggak berani menyerang keluarga Gold. Hebatnya, nggak hanya perkampungan, para tengkorak juga menguasai cara bercocok tanam dan lalu menunjukkan hasil pertanian mereka pada Haruto. Yang hebatnya, karena tengkorak nggak makan sayur, mereka ternyata menyiapkan bahan pangan untuk makanan para monster yang ikut tinggal di perkampungan. Johnny terus mengajak Haruto berkeliling, membuat Haruto takjub dan berniat mengubah Johnny jadi manusia dengan sihirnya agar si Johnny bisa jadi pelayannya. Namun karena Johnny terlalu cerewet, Haruto pun auto mengurungkan niat tersebut. Haruto pun akhirnya meneruskan pencariannya dan saat sore hari ia pun beristirahat sejenak di pinggir danau. Hingga tiba-tiba si Golem lalu datang ke sana juga. Golem itu lalu memberikan Haruto bunga di mana ternyata ia adalah seorang gadis. Bahkan dengan berani Golem itu bilang kalau ia udah menyukai si Haruto. Haruto lalu berpikir menjadikan si Golem sebagai pelayannya, namun karena tubuhnya terlalu besar ia juga mengurungkan niatnya tersebut. Shin lalu berpindah ke sebuah pegunungan bersalju di mana di sana ada seekor iblis naga yang sedang diburu oleh para manusia yang berniat menjualnya. Si naga berhasil melarikan diri, namun karena terus dihujani anak panah ia pun akhirnya terjatuh di sebuah tebing yang apesnya naga itu lalu tertimpa longsoran salju.
Keesokan harinya, Gold memberitahu Haruto jika ada seekor naga yang jatuh di perbatasan wilayah mereka, di mana Gold bilang akan sangat berbahaya jika naga itu mengamuk dan menyerang pemukiman penduduk, dan karena hal tersebut ia bermaksud meminta bantuan dari si Fly. Sang kesatria hitam bersama Serdadu Merah pun langsung mencari keberadaan sang naga biru, di mana mereka auto menghajar para pemburu yang lagi-lagi mencoba menangkap naga tersebut hingga Serdadu Merah membakar mereka semua sampai nggak sadarkan diri. Haruto lalu memulihkan naga itu dengan sihirnya, walau si naga tahu-tahu menyerang dengan semburan es dari mulutnya, walau Haruto tentu nggak terpengaruh dengan sihir tersebut. Si naga lalu bertanya kenapa Fly yang seorang iblis mau mematuhi sang kesatria hitam, dan Fly yang masih salah paham berkata jika tuannya itu adalah reinkarnasi dari sang raja iblis. Mendengar itu, si naga meminta maaf karena katanya saat terjadi perang antara manusia melawan bangsa iblis, ia nggak ikut serta karena nggak menyukai kekerasan dan selama 300 tahun ini ia hanya tinggal sendirian di dalam pegunungan. Ia lalu bercerita belum lama ini ada seorang pendaki yang nggak sengaja menjatuhkan buku di dalam guanya, membuat si naga membaca buku itu dan ketagihan hingga ia memutuskan meninggalkan gua untuk mencari buku lain di sebuah kota. Ia lalu menyamar jadi seorang gadis dan sangat kagum melihat banyaknya buku di sebuah toko. Setiap hari ia selalu membawa buku tanpa ketahuan sampai di guanya dipenuhi oleh banyak sekali buku. Namun naas suatu hari ia akhirnya ketahuan dan diserang oleh para pemburu yang dengan kejam langsung membakar semua bukunya dan harus berakhir seperti sekarang. Mendengar itu, Haruto berkata sang naga boleh ikut tinggal bersamanya, membuat naga yang bernama Blizzard Dragon itu pun akhirnya bersumpah setia di hadapan sang kesatria hitam. Sang naga pun lalu merubah dirinya dalam bentuk manusia, di mana Haruto mengganti nama Dragon Blizzard menjadi Liza. Haruto lalu mengajak Liza pergi dari sana. Yang hebatnya dalam bentuk manusia pun Liza masih bisa memunculkan sayapnya untuk terbang, sampai dipuji oleh Haruto membuat si Fly iri dan langsung mengejar keduanya. Saat di kastil, Liza diterima dengan sangat baik dan diizinkan jadi pelayan oleh Gold dan keluarganya, terutama si Charlotte. Sejak saat itu, Liza makin disukai oleh semua orang karena bisa bekerja lebih baik dari Fly. Bahkan masakannya sampai dipuji oleh anggota keluarga Gold membuat Fly makin tersisihkan. Apalagi saat Natalie bilang lebih baik Liza jadi pelayan pribadi untuk si Charlotte aja. Hebatnya, selain pelayan, Liza juga bisa mengajarkan sihir yang mudah dipahami oleh Charlotte, membuat Haruto yang melihat semua kemampuan Liza berniat mengajak sang iblis naga jadi pelayannya di sekolah nanti. Namun karena kini Liza jadi sangat dekat dengan Charlotte, bahkan udah si Charlotte anggap sebagai teman, Haruto jadi nggak tega memisahkan keduanya. Tapi ia lalu teringat tentang pintu ajaib buatannya yang Haruto bilang Liza bisa bolak-balik menjadi pelayannya sekaligus pelayan si Charlotte juga. Beberapa hari kemudian, Haruto pun akhirnya harus masuk ke sekolah dengan ditemani Liza yang udah ia ubah penampilannya hingga sangat mirip seperti manusia biasa. Di mana hal itu membuat Fly sangat frustasi karena Haruto lebih memilih Liza daripada dirinya. Sementara itu, di sisi lain Marin sangat senang karena mendapat kabar Haruto udah mulai berangkat ke sekolah, di mana ia memberitahukan hal itu pada Layus juga. Di sini, walau masih terlihat sombong, Layus bilang ia ingin terus melihat Haruto dari dekat untuk tahu sihir yang digunakan oleh anak itu. Bahkan sejak dikalahkan Haruto, Layus juga jadi rajin berlatih ilmu sihir dan berpedangnya. Layus kemudian menggoda Marin yang katanya kakaknya itu suka pada Haruto, makanya si Marin memaksa ayah mereka untuk mengundang Haruto bersekolah. Setelahnya, Layus juga membahas sebuah kelompok aneh yang katanya akhir-akhir ini muncul di akademi. Yang Marin bilang kelompok itu bernama Gereja Lucifera, yang mendapat kekuatan dari menyembah iblis, dan mengejutkannya bukan hanya akademi karena kelompok tersebut udah hampir menguasai seluruh negeri. Kelompok itu konon sangat kuat karena banyak bangsawan yang bergabung sebagai penyumbang dana. Bahkan secara terang-terangan anggota mereka pernah mencoba mengambil alih kekuasaan sang raja karena belakangan ini mereka tahu kalau hubungan raja dan ratu sedang merenggang. Nggak hanya itu aja, Layus juga pernah mendengar rumor jika ibunya juga jadi salah satu penyumbang dana, membuat Layus bingung apa sebenarnya yang diinginkan oleh sang ratu dan berpikir apa mungkin ibunya itu ingin menjatuhkan suaminya sendiri. Mendengar itu, Marin merasa jika satu-satunya orang yang bisa merubah keadaan hanyalah si Haruto, walau ia sendiri nggak tahu sebenarnya sebesar apa kekuatan si Haruto itu. Gak diduga, sang ratu tahu-tahu muncul dan langsung mencekik si Marin, di mana ia lalu bilang seorang putri seperti Marin gak boleh berpikiran sembarangan. Ia juga lalu meminta Layus agar terus mendekati Haruto untuk mengorek informasi tentang kesatria hitam dari anak itu. Setelah ibunya pergi, Layus meminta maaf pada Haruto dalam hatinya karena sebenarnya ia juga udah mulai menghargai si Haruto dan gak mau melakukan perintah sang ratu.
Di sisi lain, saat itu Haruto dan Liza udah tiba di hutan dekat ibu kota karena ia nggak mau pintu ajaibnya menarik perhatian banyak orang. Namun saat udah dekat dengan tempat tujuan, mereka melihat rombongan kereta kuda yang sedang dikejar oleh seekor bison raksasa. Apesnya, roda kereta kuda itu lalu patah membuat Haruto cepat berubah jadi kesatria hitam dan menolong anak kecil yang hampir terjatuh. Nggak diduga, seorang gadis dalam rombongan lalu turun untuk menghadapi si bison walau kekuatannya belum cukup untuk menghentikan hewan tersebut. Beruntung saat ia berada dalam bahaya, sang kesatria hitam langsung mengalahkan sang bison. Haruto pun kemudian menyembuhkan semua luka gadis itu membuat si gadis takjub dengan sihir penyembuhan milik sang pahlawan misterius. Anak yang ditolong tadi lalu berterima kasih dan sangat kagum pada kesatria hitam. Yang konyolnya, kesatria hitam kini udah berganti nama lagi menjadi Shiva, di mana nama itu nggak lain diberikan oleh si Charlotte. Haruto lalu memperbaiki kereta kuda di mana si gadis bilang ia cuma menumpang dengan para penduduk untuk menuju ibu kota karena dirinya nggak memiliki uang. Setelahnya, Haruto pun berniat mengembalikan si bison ke kawanannya membuat si wanita makin kagum karena pahlawan itu bahkan mau menolong monster yang tadi berusaha menyerang. Dalam perjalanan, Liza berkata jika ia merasa ada sesuatu yang aneh pada gadis itu walau ia juga belum tahu persis apakah keanehan itu. Keduanya pun akhirnya tiba di akademi di mana dalam antrian terlihat banyak anak bangsawan yang mau masuk ke sekolah itu juga. Setelah selesai mendaftar, Haruto yang minder pun memutuskan menggunakan pintu ajaibnya untuk pulang ke pondok dulu. Konyolnya, saat Haruto meminta Fly membuatkannya makanan, Charlotte bilang ia ingin makan di restoran ibu kota. Membuat Haruto yang gak bisa menolak permintaan adiknya itu pun akhirnya kembali lagi ke ibu kota untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Charlotte tiba-tiba mengeluarkan peta ibu kota dan meminta Liz menghafal bagian utara, Fly bagian barat, sementara ia dan Haruto akan pergi ke timur karena katanya jika hafal seluruh letak ibu kota itu akan berguna untuk mereka semua. Mereka pun akhirnya berpencar, namun ternyata itu cuma akal-akalan Charlotte karena sebenarnya ia ingin berduaan aja dengan Haruto dan mengajak kakak angkatnya tersebut untuk berkencan. Bodohnya, Haruto yang selama ini menganggap Charlotte seperti adik kandungnya sendiri malah sangat senang mendengar kata kencan karena di kehidupan sebelumnya nggak pernah ada satu gadis pun yang mengajaknya berkencan. Mereka pun akhirnya berkeliling ibu kota di mana Charlotte meminta Haruto membelikan sebuah gantungan kupu-kupu. Saat melanjutkan berkeliling, Charlotte nggak sengaja menabrak gadis yang ditolong Haruto tadi. Yang anehnya saat melihat Haruto, ia bisa tahu kalau anak itu punya kekuatan sihir yang sangat besar yang mengingatkannya pada sang pahlawan. Haruto auto mengelak dengan bilang jika energi sihirnya hanya berada di level 2, beruntung gadis itu percaya dan lalu pergi dari sana. Mengejutkannya, Charlotte juga bilang ia merasa ada yang aneh dengan gadis itu walau sama dengan Liza ia nggak bisa menjelaskan hal aneh apa yang ada pada gadis tersebut. Keesokan harinya, karena di sekolah cuma diadakan acara upacara untuk murid baru aja, Haruto pun mengirimkan si Cloningan untuk menghadiri acara tersebut. Charlotte yang datang ke sana juga lalu menitipkan sebuah pistol yang katanya udah diisi sihir oleh Haruto asli. Setelah acara selesai, si Cloningan buru-buru ingin kembali ke kamar, namun ia malah nggak sengaja menabrak si gadis yang pernah ditolong Haruto, di mana gadis itu ternyata murid baru di akademi juga. Apesnya, kemudian datang para anggota OSIS sombong yang mencoba mengganggu keduanya, di mana salah satu dari mereka yang bernama Snidel meminta si gadis untuk memberi hormat kepadanya. Sang gadis pun auto menolak karena katanya nggak ada peraturan seperti itu. Mendengar itu, Snidel lalu meminta si Cloningan mencontohkan cara memberi hormat yang benar pada si gadis. Yang konyolnya si Cloningan malah berpura-pura sakit perut agar bisa melarikan diri. Snidel yang tahu kalau si Cloningan hanya berpura-pura auto marah dan langsung menyerang si Cloningan dengan sihirnya. Mengejutkannya, walau udah terkena serangan sangat telak, si Cloningan bisa kembali bangkit karena ternyata Haruto udah memberikannya sihir perlindungan saat akan pergi ke akademi. Melihat itu, Snidel pun jadi makin marah dan mencoba menyerang dengan sihir yang lebih kuat, membuat si Cloningan yang merasa terancam menembakkan pistol yang dibuat Haruto dan langsung melarikan diri. Setelahnya, si Cloningan pun mengadukan situasi yang baru aja terjadi pada Haruto asli, membuat Haruto nggak tega dan meminta Cloningannya untuk pulang. Nggak diduga, salah satu anggota OSIS lalu datang dan membawa surat tantangan dari Snidel untuk mengajak si Haruto berduel sihir. Haruto tentu nggak mau menerimanya, namun gadis itu bilang jika menolak atau sengaja kalah, Haruto akan mempermalukan nama keluarga Gold. Tanpa Haruto tahu, si gadis misterius saat itu mendengarkan perbincangan mereka juga. Saat sampai di kamar, Haruto memantau situasi di luar dan nggak sengaja melihat dua orang gadis itu sedang mengobrol. Si gadis misterius pun akhirnya ikut dengan gadis tadi untuk menuju ke tempat tinggal si Snidel.
Sesampainya di sana, sang gadis meminta maaf pada Snedel dan meminta anak itu membatalkan duel dengan Haruto karena ia bilang Haruto terlibat karena kesalahan darinya. Apalagi tangan Snedel sekarang udah terluka akibat tembakan dari Haruto tadi. Snedel yang sombong berkata ia akan memaafkan sang gadis dengan satu syarat asal gadis itu mau membuka semua pakaiannya di tempat tersebut. Beruntung, Haruto yang memantau keadaan melalui sihir pengawas selalu membuat tempat itu gelap dan datang ke sana sebagai sang kesatria hitam. Haruto lalu menemui Snedel dan memberikan sihir pada lengan Snedel yang terluka, yang Haruto bilang dengan itu anak tersebut nggak akan bisa menggunakan sihirnya, dan ia juga bilang karena hal tersebut Snedel nggak akan bisa menindas dan mengajak para junior untuk berduel sihir lagi, dimana sihir itu akan Haruto lepaskan jika Snedel udah introspeksi diri. Keesokan harinya Haruto jadi sangat populer karena para senior di akademi mendengar rumor jika Haruto lah yang udah mengalahkan Snedel, membuat si Haruto auto lemas karena bukannya dikeluarkan ia justru malah mendapat banyak pujian. Gak hanya senior, murid-murid baru sepertinya pun udah mendengar rumor tersebut yang membuat si Haruto jadi perbincangan satu sekolah. Gak hanya murid, bahkan sampai seorang profesor menginginkan Haruto untuk bergabung dengan kelas penelitiannya. Sang profesor lalu menjelaskan jika di sekolah mereka terdapat dua kurikulum belajar yang salah satunya adalah kelas penelitian yang bisa membuat murid jadi seorang peneliti sihir ketika ia lulus, dan satu kelas lagi adalah kelas pelatihan sihir yang bisa membuat murid jadi kesatria atau tentara militer untuk kerajaan. Si profesor yang bernama Tarieta ini merupakan seorang peneliti sihir kuno dan ingin Haruto bergabung dengan kelas penelitiannya hingga tiba-tiba Layus datang ke tempat itu juga. Layus nggak datang sendiri karena Marin ternyata ikut juga bersamanya. Layus bilang ia datang untuk mengajak Haruto masuk ke kelas yang sama dengannya, membuat ia dan sang profesor ribut memperebutkan keputusan si Haruto. Layus lalu mencoba mempengaruhi Haruto yang katanya penelitian sang profesor tentang sihir kuno sama sekali nggak berguna. Apalagi ia memiliki sifat buruk sampai sering bertengkar dengan profesor lain. Di tengah pertengkaran keduanya, Marin tiba-tiba mengajak Haruto masuk ke kelas yang sama dengannya juga, membuat orang yang memperebutkan Haruto jadi bertambah. Nggak diduga, si gadis misterius selalu datang karena katanya ia ingin berbicara empat mata dengan Haruto, di mana hal itu membuat Haruto punya alasan untuk kabur dari tiga orang yang memperebutkannya. Saat udah berdua, si gadis misterius tiba-tiba bertanya apakah Haruto yang ada di hadapannya sama dengan Haruto yang dibully Snedel pertama kali, karena ia bilang keduanya terlihat berbeda. Ditanya seperti itu, mode sihir perlindungan diri Haruto pun tiba-tiba aktif sendirinya. Yang anehnya wanita itu juga bisa merasakan sihir si Haruto walau nggak bisa melihatnya. Gadis itu lalu memberitahu kalau ia nggak merasakan kekuatan sihir dalam diri Haruto saat pertama kali dibully oleh Snedel, membuat Haruto penasaran kenapa gadis itu bisa merasakannya. Haruto lalu meminta si gadis untuk nggak membahas hal itu lagi dan bertanya apa gadis itu ada perlu lain selain menanyakan hal tersebut. Hingga mengejutkannya, gadis itu langsung meminta Haruto menjadi temannya. Ia lalu berkata karena sering nggak sengaja bertemu, mungkin Haruto emang udah ditakdirkan jadi temannya, dan ia juga bilang kalau Haruto adalah teman pertamanya. Mendengar itu, Haruto bertanya emang kehidupan macam apa yang dilalui gadis tersebut selama ini sampai ia nggak punya teman sama sekali. Gadis itu bercerita jika ia udah ditelantarkan sejak lahir dan kemudian dirawat di sebuah biara, walau di sana hanya satu pendeta yang baik kepadanya. Sayangnya pendeta itu udah wafat saat sang gadis berumur 5 tahun, dan karena biaranya juga terletak di daerah terpencil, sejak usia 5 tahun itulah ia nggak ada teman lagi. Mendengar itu, Haruto pun mau menjadi teman si gadis, bahkan ia bilang ingin masuk jurusan yang sama dengannya. Walau saat ditanya, gadis itu ternyata mengambil jurusan penelitian sihir kuno yang gak lain adalah kelas dari Profesor Tarieta. Karena udah berteman, Haruto pun bertanya siapa nama gadis itu, yang sang gadis bilang namanya adalah Iris Pilia. Scene lalu berpindah pada Liza dan Fly yang sedang berbincang, di mana Liza bertanya tentang masa lalu si Fly. Fly bercerita jika dulu ia ini adalah bawahan langsung dari sang Raja Iblis. Ia bilang Raja Iblis dulu adalah orang yang baik, bahkan sampai menganggap Fly sebagai sahabatnya. Ia juga berkata Raja Iblis punya tujuan mulia untuk menyatukan ras iblis dan manusia agar bisa berdampingan. Makanya saking inginnya punya hidup damai, Raja Iblis nggak ngelawan dan sengaja mengorbankan dirinya saat manusia menyerang. Bahkan saat Putri Kilat datang, ia meminta semua anak buahnya pergi, dan akhirnya sang Raja Iblis yang nggak mau melukai manusia lebih memilih tewas di tangan sang ratu. Fly yang masih percaya kalau Haruto adalah reinkarnasi dari Raja Iblis, lalu bilang ia nggak menduga kalau Raja Iblis akan bereinkarnasi dari wanita yang dulu udah menghabisinya. Mendengar itu, Liza yang nggak pernah mengenal sang Raja Iblis lalu bertanya siapakah nama dari sang raja, dan yang mengejutkan Fly bilang nama Raja Iblis adalah Iris Pilia.
Balik lagi ke Haruto yang mengajak Iris ke kamarnya untuk mengisi formulir menentukan kelas mana yang akan Haruto ambil. Namun yang mengejutkan, si Charlotte ternyata udah ada di sana juga. Charlotte auto shock melihat Haruto membawa seorang gadis ke kamarnya. Beruntung Haruto bisa menenangkan adiknya itu dengan bilang jika Iris hanyalah temannya. Yang kocaknya, Charlotte lalu berkata jika ia udah memutuskan di masa depan nanti ingin menjadi istri dari si Haruto. Mendengar itu, Iris bergantian shock dan bertanya apakah normal seorang adik berkata seperti itu pada kakaknya. Namun karena Charlotte dan Haruto nggak punya hubungan darah, itu nggak jadi masalah, apalagi Haruto hanya menganggap omongan Charlotte hanyalah omongan ngawur seorang anak kecil yang akan berubah seiring berjalannya waktu. Keesokan harinya, Haruto dan Iris pergi ke kelas Profesor Tarieta di mana hanya mereka berdualah murid baru yang memilih jurusan tersebut. Walau di sini ternyata yang pergi belajar merupakan si kloningan dari Haruto. Sang profesor lalu menunjukkan ada murid senior yang semalam datang padanya untuk meminta bantuan karena katanya ia udah terkena sihir kuno, walau saat diteliti orang itu tiba-tiba nggak sadarkan diri. Tarieta lalu mengetes Iris dengan bertanya apa itu sihir kuno. Yang Iris bilang sihir kuno adalah sihir yang udah lama hilang dan juga sihir yang dibuat tanpa elemen tertentu. Karena itu sihir kuno sangatlah rumit dan misterius. Tarieta menambahkan jika zaman dulu sihir kuno hanya bisa digunakan oleh orang-orang di atas level 80 di mana kekuatan mereka semua dianggap dewa. Karena di masa sekarang level tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia biasa hanyalah level 70-an aja. Dan karena itu juga Tarieta bingung siapa yang bisa menggunakan sihir kuno di masa kini. Iris yang penasaran pun lalu bertanya siapakah murid senior yang udah terkena sihir kuno tersebut. Yang ternyata murid itu adalah Snedel yang udah ditempeli sihir kuno oleh Haruto. Tarieta lalu membangunkan Snedel dan memintanya memberitahu siapa yang udah memberikan sihir kuno itu, karena katanya orang yang bisa melepas sihirnya hanyalah orang tersebut. Snedel menjawab ia juga nggak tahu karena orang yang menyerangnya menggunakan topeng dan pakaian serba hitam. Membuat Tarieta bertanya pada Haruto karena belum lama ini ia mendengar ada pahlawan misterius yang sering muncul di wilayah kekuasaan keluarga Gold. Di sini, Tarieta seperti mencurigai Haruto karena katanya kenapa pahlawan itu juga muncul di akademi saat Haruto mulai bersekolah di sana. Konyolnya, Tarieta terus saja mendesak si kloningan untuk jujur, membuat si kloningan panik karena katanya kenapa selalu ia yang mendapat situasi nggak mengenakan. Beruntung, Haruto asli lalu datang di mana ia datang dengan menyamar sebagai sang kesatria hitam. Kesatria hitam yang kini bernama Shiva pun lalu bilang ia nggak mengenal Haruto dan ada di ibu kota cuma untuk membasmi kejahatan aja. Membuat sang profesor percaya, bahkan ia berkata Shiva udah tepat menyerang Snedel karena anak itu udah bergabung dengan sebuah kelompok kejahatan. Kacaunya saat Shiva akan pergi, Tarieta malah mengikat tubuh sang pahlawan dengan elemen tanahnya. Yang Tarieta bilang ia ingin mengorek informasi dari Shiva sebanyak-banyaknya walau tentu jagoan kita bisa lepas dari sihir itu dengan sangat mudah. Hebatnya, Shiva bergantian menyerang dengan membuat sang profesor nggak bisa bergerak di mana ia mengancam baru akan melepaskan sihirnya jika si Tarieta nggak mencari tahu soal dirinya lagi. Hingga Tarieta pun akhirnya terpaksa menuruti permintaan Shiva dan setelahnya sang pahlawan pun pergi dari tempat itu. Setelah Shiva pergi, seperti nggak terjadi apa-apa karena Profesor Tarieta malah mengadakan pesta penyambutan untuk kedua murid barunya. Iris terlalu banyak minum membuatnya mabuk dan terpaksa harus beristirahat di sana. Saat asisten profesor yang bernama Polkos dan Iris udah tertidur, si Tarieta memberitahu Haruto jika Iris itu istimewa. Karena saat ujian masuk dan tes kekuatan sihir, gadis itu bisa menguasai semua elemen, walau sayang level gadis itu hanya berada di level 5 dan susah untuk naik lagi. Karena hal itulah Iris bergabung dengan kelas penelitian sihir kuno untuk mencari cara agar bisa menaikkan levelnya, di mana sang profesor tertarik untuk membantu gadis itu. Di sisi lain, Snedel yang udah kembali ke rumahnya sangat kesal karena sihir kuno yang menempel padanya masih juga belum bisa dicabut. Dan karena itu ia memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi Haruto juga yang lainnya. Pasukan keluarga Snedel pun langsung bergerak dan mengintai keadaan yang saat itu si kloningan dan yang lainnya udah tertidur pulas. Namun ternyata saat menyerang seluruh bangunan itu udah dikelilingi sihir pelindung oleh Haruto asli. Setelahnya, pintu ajaib milik Haruto pun muncul di sana, dan bukan hanya satu pintu, melainkan banyak sekali pintu yang menarik satu persatu pasukan Snedel ke dalamnya. Nggak lama, Shiva akhirnya menampakkan diri dan langsung membuat para pasukan Snedel nggak bisa bergerak. Shiva pun lalu membawa semua pasukan itu kembali ke rumah Snedel dan mengancam akan memperlakukan anak itu lebih parah karena si Snedel ternyata belum berubah juga.
Snedel yang ketakutan pun lalu menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya, di mana yang mengejutkan ia kemudian bertransformasi dalam bentuk seekor monster raksasa dan langsung menghajar Shiva sampai terhempas keluar bangunan. Shiva mencoba menyerang balik, namun ternyata monster itu cukup kuat dan berhasil menjepit sang pahlawan dengan kedua tangannya. Beruntung Shiva dengan cepat mengaktifkan sihirnya yang bisa membuatnya kembali terbebas. Mengejutkannya, monster itu malah memutuskan tangannya sendiri untuk melepaskan sihir dari Haruto, karena ternyata ia bisa meregenerasi bagian tubuhnya. Mengagumkannya, Haruto kemudian menunjukkan sihir hebat di mana ia bisa menciptakan banyak pedang yang muncul di langit. Pedang itu pun langsung menghujani tubuh si monster, di mana ternyata Haruto sadar saat beregenerasi tubuh sang monster jadi lebih kecil dari sebelumnya. Dan ia bermaksud memaksa si monster untuk terus beregenerasi sampai tubuhnya makin kecil dan akhirnya kembali dalam wujud Snedel. Snedel yang ketakutan pun akhirnya melarikan diri, sementara Haruto berpikir untuk mengambil suntikan tadi dan menelitinya karena ia curiga ada kelompok jahat di balik si Snedel, di mana Ratu mungkin terlibat di dalamnya. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa pantengin terus channel ini untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.